Halo, perkenalkan nama saya Nur Arif Firdaus Ibrahim dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan membahas seputar demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ini berasal dari kata Yunani, yaitu demokrasia. Demokrasia. Dan istilah ini pertama kali dikemukakan atau diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Plato di Yunani, tepatnya di Athena waktu itu. Dan demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu demo dan kratos. Demo yang artinya adalah rakyat dan kratos yang artinya adalah kekuasaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa inti dari demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah satu bentuk pemerintahan yang dimana pemegang jabatan, pemegang kekuasaan, atau orang-orang yang berada di dalam pemerintahan sebuah negara atau daerah itu berasal dari rakyat. Setiap rakyat berhak dipilih dan setiap rakyat berhak untuk memilih. Itu adalah demokrasi menurut saya. Oke. Bagaimana demokrasi di Indonesia? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia? Oke, di sini demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama adalah demokrasi parlementer, tepatnya setelah Indonesia merdeka di tahun 1945 sampai 1959. Menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan, yang berarti demokrasi masih segar-segarnya karena Indonesia juga masih baru merdeka beberapa tahun ya. Dan di periode ini Indonesia melakukan pemilu pertamanya di tahun 1955, yang bisa dibilang pemilu itu adalah pemilu yang paling bersih di sejarah pemilihan di Indonesia. Pemilu yang paling tulus, yang paling bersih, karena ya kita masih satu tujuan, yaitu membangun Republik Indonesia, membangun negara Indonesia yang sama, menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Pada waktu itu masih belum ada yang namanya money politik pada era-era awal kemerdekaan Indonesia pada periode ini ya. Lalu setelah itu ada periode kedua yang disebut demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Pada waktu itu Soekarno menyatakan dirinya sebagai panglima tertinggi di militer dan menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup bagi bangsa Indonesia pada periode ini di tahun 1959 sampai 1965, di mana periode demokrasi terpimpin ini
bisa dibilang adalah sebuah kemerosotan dari demokrasi itu sendiri. Karena semua kendali yang harusnya dimusyawarahkan bersama itu menjadi hal yang tidak bisa dilakukan karena Soekarno memiliki kuasa, memiliki kendali atas hal ini. Soekarno pada waktu itu juga memiliki pengaruh yang begitu kuat yang membuatnya sedikit arogan, mungkin bisa dibilang. Entahlah. Yang jelas demokrasi terpimpin ini adalah kemerosotan pertama di bidang demokrasi di Indonesia ini. Dan akhir dari demokrasi terpimpin ini adalah kejadian yang sungguh tragis yang kita semua tahu apa yang terjadi pada 30 September tahun 1965 ya, di mana orang-orang yang seharusnya tidak mati tapi malah mati mengenaskan di sana karena pemberontakan satu partai pada tahun itu, Partai Komunis Indonesia, kita tahu bersama. Itu yang menjadikan cikal bakal kemerosotan atau akhir dari demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno, presiden pertama kita. Lalu ke periode ketiga, yaitu demokrasi Pancasila. Setelah kejadian yang mengenaskan itu terjadi di tahun 1965, Soeharto, seorang jenderal angkatan darat, mengambil alih peran kepemimpinan. Entah apa dan bagaimana, Soeharto, Jenderal Soeharto pada waktu itu mengambil peran membersihkan orang-orang dari Partai Komunis atau orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari Partai Komunis dan mencoba untuk menstabilkan kembali negara ini dan demokrasi yang ada di Indonesia. Periode ini berawal dari tahun 1965 hingga akhir jabatannya sebagai seorang presiden di tahun 1998. Dan mulai tahun inilah periode keempat terjadi di tahun 1998. Puncaknya di saat krisis ekonomi terjadi ya di hampir seluruh dunia. Mungkin karena pada waktu itu rakyat muak dengan kepemimpinan Soeharto yang terlalu otoriter dan sudah terlalu lama juga beliau memimpin negara ini, kalau tidak salah 32 tahun lamanya, koreksi jika saya salah. Ketika itu mahasiswa banyak yang berdemo di sana mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sampai berperilaku anarkis. Yang kita semua tahu hal itu puncaknya di sana. Lalu untuk apa demokrasi ini? Bisa dibilang demokrasi ini adalah sebuah ketatanegaraan yang bertujuan untuk mewadahi, memfasilitasi siapapun, tidak memandang apa, dari mana, apapun rasnya, dari mana dia berasal,
dari orang yang berekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, siapapun itu bisa menjadi seorang yang memangku jabatan, pemerintahan di suatu wilayah, daerah, atau bahkan negara. Untuk tujuan itulah demokrasi diciptakan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Simpelnya seperti itu. Lalu problem apa yang terjadi di Indonesia tentang demokrasi ini? Menurut saya problemnya adalah demokrasi sekarang tidak berjalan sesuai demokrasi itu sendiri. Sungguh sangat ironi dan sangat disayangkan bahwa money politik menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Bisa kita lihat 5 tahun sekali, khususnya di saat pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka begitulah kampanyenya. Kita bisa lihat kampanyenya bagaimana, dan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa serangan fajar itu menjadi sebuah keharusan di saat masa-masa pemilu, ya. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Juga problemnya adalah demokrasi sekarang bisa dipermainkan, ya. Bukan hanya demokrasi, hukum juga sekarang bisa dibeli dengan uang, dengan apapun. Intinya adalah demokrasi tidak berjalan selayaknya atau seharusnya demokrasi itu berjalan. Lalu kritik untuk demokrasi di Indonesia, kritiknya bagaimana demokrasi ini, kenapa demokrasi ini tidak berjalan sesuai seperti seharusnya. Kita harus sadar bahwa sumber daya manusia kita memang sangat masih rendah sekali. Itu adalah satu fakta yang sekarang tidak terbantahkan, dan saya berharap kedepannya bisa diperbaiki, ya. Karena faktanya SDM kita yang rendah juga mempengaruhi kualitas demokrasi yang terjadi di Indonesia kita tercinta. Karena masih banyak orang yang lebih mementingkan uang daripada demokrasi yang seharusnya, daripada integritas, daripada kualitas. Dan menurut saya kritik lainnya adalah banyak orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya tetapi berani mengajukan diri sebagai calon yang akan dipilih oleh rakyat. Entah itu capres, cawapres, cagup, cawagup, calon DPR, siapapun itu. Yang saya teliti akhir-akhir ini bahwa sebenarnya mereka ini masih jauh dari kata layak untuk mencalonkan diri sebagai seseorang yang memangku, yang akan memangku kekuasaan atau setidaknya bertanggung jawab di pemerintahan negara kita ini. Ya,
jika membahas demokrasi di Indonesia tidak akan ada habisnya. Dan saya juga mulai lelah dan agak sedikit skeptis dengan demokrasi di negara kita tercinta ini. Tapi ya biarlah. Tapi tetap kita harus punya integritas dan punya prinsip. Itu harus dijaga. Jangan pernah biarkan demokrasi ini berjalan tidak sesuai seharusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.